Abdurrahman dari kelompok 3 akan menjelaskan sistem dan struktur politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS tahun 1950 atau Undang-Undang Sementara. Undang-undang sementara ini digunakan sebagai undang-undang negara atau sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Kabinet sendiri dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara itu, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Pada masa demokrasi parlementer disebut juga dengan masa demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 6 Juli 1959. Pada zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, banyak kabinet-kabinet yang menjalankan pemerintahan yang sehari-harinya tidak berumur panjang. Karena di tengah perjalanan dijatuhkan oleh mosi yang tidak percaya partai-partai politik yang ada di dalam parlemen atau DPR. Berikut ini ada beberapa kabinet yang menjalankan tugas pada tahun 1990 sampai 1995. Yang pertama, Kabinet Ali 1, Kabinet Ali 2, Kabinet Juanda, Kabinet Natsir, dan Kabinet Sukiman. Mereka semua menjalankan program kerja yaitu untuk keamanan negara, ketentraman, dan menjalankan tugas untuk melindungi Irian Barat. Sistem pemerintahan. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pemilihan umum. Pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama yang diadakan di Indonesia pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan pemilu yang paling demokratis, diadakan pada saat kondisi keamanan negara yang tidak kondusif, khususnya pada pimpinan Koeswerjo. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh angkatan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Karena hal ini, angkatan bersenjata dan kepolisian memilih anggota yang bertugas di daerah rawan digilir bergantian melakukan pemilihan umum. Karena hal ini, pemilihan dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Mencari sistem ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup besar. Dampak disepakatinya ke ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun dalam negeri. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Defisit ini sebagai besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah perang Korea. Pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda. Tanggal misi merundingkan masalah finansial
Ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan yang diajukan Indonesia kepada pemerintahan Belanda dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan pada hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia antara Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian yang lain. Namun, karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RVLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya, memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya persentase defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 3. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.